Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nasional. Di sini saya akan buat vlog untuk menjawab soal UTS mata kuliah Komunikasi Serat Optik R03 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT mata kuliah Komunikasi Serat Optik R03. Berikut adalah cover saya dengan diusulkan oleh nama Muhammad Sofyan, NPM 1831270646594. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Nah, ini saya menjawab, prinsip kerja serat optik digambarkan dengan dijelaskan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu sumber pesan, itu ada modulator, drive, carrier short, channel compiler, itu sebagai pengirim. Selanjutnya ada penguat optikal, repeat penguat optikal. Nah, ini adalah penerimanya, yaitu detektor, amplifier, demodulator, yang akhirnya itu sinyal elektrik. Berikut adalah blok diagram sistem komunikasi serat optik. Ini adalah bloknya. Nah, ini adalah penjelasannya mengenai cara kerja fiber optik berdasarkan blok diagram di atas. Yang pertama itu bagian pengirim sinyal, yang terdiri dari sumber pesan. Sumber pesan bisa berupa besaran fisik seperti suara dan gambar, sehingga diperlukan transducer atau sensor yang merubah message dari bentuk non-listrik ke bentuk listrik. Yang B, modulator, memiliki dua fungsi utama. Pertama, merubah message elektrik ke dalam bentuk yang sesuai. Pada bagian drive, terjadi pengaturan penguat daya, tegangan, dan arus. Kemudian sinyal listrik ditumpangkan ke bagian pembangkitan sinyal pembawa, yaitu bagian carrier short. Sinyal informasi ditumpangkan pada gelombang cahaya laser, diode atau LD, atau light emitting diode atau LED. Format modulasi dapat dibedakan menjadi modulasi analog dan digital. Yang C, channel coupler. Bagian ini menyalurkan power gelombang cahaya yang telah termodulasi dari carrier short ke serat optik. Channel coupler merupakan bagian penting dari desain sistem komunikasi serat optik sebab kemungkinan loss yang tinggi. Selanjutnya bagian transmisi. Nah, ini ada penguat optikal atau amplifier, dibutuhkan pada sambungan ratusan atau ribuan kilometer agar didapatkan power yang cukup pada receiver. Selanjutnya ada repeater, hanya digunakan untuk sistem digital di mana berfungsi merubah sinyal optik yang lemah ke bentuk listrik, kemudian dikuatkan dan dikembalikan ke bentuk sinyal optik untuk ditransmisi berikutnya. Selanjutnya ada bagian penerima sinyal, yang ini penerimanya. Itu ada detektor dan amplifier, digunakan fotodetektor atau fotodiode, fototransistor dan sebagainya yang berfungsi merubah sinyal optik yang diterima menjadi sinyal listrik, sementara amplifier sebagai penguatan sinyal listrik yang telah diterima. Selanjutnya ada signal processor. Untuk transmisi analog, sinyal processor terdiri dari penguatan dan filtering sinyal. Filtering bertujuan untuk memaksimalkan rasio dari daya sinyal terhadap fluktuasi acak atau disebut sebagai noise. Untuk sistem digital, sinyal prosesor terdiri dari penguatan dan filtering sinyal serta rangkaian pengambilan keputusan apakah sebuah bilangan biner 0 atau 1 yang diterima selama slot waktu dari setiap individual bit. Selanjutnya ada sinyal elektrik. Output yang dihasilkan adalah output yang masih dalam bentuk sinyal listrik. Untuk merubahnya ke sinyal informasi yang digunakan harus dirubah menjadi gelombang suara atau visual image melalui perangkat keras output seperti LCD dan speaker. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter TX, strap optik single mode, dan fotodiode. Saya menjawab, yang pertama itu laser transmitter TX. Ini adalah gambar dari laser transmitter TX, konfigurasi sistem komunikasi serat optik. Penjelasannya, pemancar berfungsi mengubah sinyal elektrik ke dalam sinyal cahaya. Kabel serat optik berfungsi sebagai media transmisi dan penerima berfungsi mengubah sinyal cahaya yang diterima menjadi sinyal elektrik. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa komponen dari SKSCO atau sistem komunikasi serat optik terdiri dari, yang pertama itu sumber cahaya. Sumber cahaya berfungsi mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal cahaya atau I/O converter. Kriteria yang harus dipenuhi sumber cahaya adalah ukuran dan konfigurasi yang sesuai dengan cahaya yang masuk ke dalam serat optik. Mempunyai akurasi yang tinggi, cahaya yang dihasilkan dapat digandeng ke serat optik sehingga menghasilkan daya optik yang cukup. Menghasilkan cahaya dengan lebar pita yang cukup sempit untuk meminimumkan efek dispersi.
Ada dua macam sumber cahaya yang sering diaplikasikan. Pemakaian kedua jenis sumber optik ini tergantung daripada bit rate transmisi data dan jarak tempuh yang ingin dicapai. Kedua jenis sumber cahaya ini adalah pertama itu LED atau Light Emitting Diode, yang kedua itu laser atau Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation. Nah, selanjutnya ada detektor cahaya. Setelah cahaya tiba di sisi penerima atau receiver, cahaya yang dipancarkan dari ujung link serat optik harus dideteksi dan dikonversikan ke dalam pulsa-pulsa elektronik untuk pemrosesan lebih jauh sehingga informasi yang ditransmisikan dapat diterima. Jenis detektor optik yang digunakan pada sisi pertama yaitu APD atau Avalanche Photodiode dan PIN atau Positive Intrinsic Negative Photodiode. Yang selanjutnya ada serat optik. Serat optik dikarakteristikan oleh strukturnya dan sifat transmisinya. Secara dasar, serat optik diklasifikasikan menjadi dua, yaitu serat optik single mode dan yang kedua serat optik multimode. Nah, ini adalah gambaran dari laser transmisi TX. Selanjutnya ada serat optik single mode. Nah, ini ada single mode dan multimode gambarnya, yaitu yang penjelasannya serat single mode merupakan jenis khusus serat Stek index yang memiliki ukuran inti atau core antara 2 sampai 10 meter dan perbedaan indeks bias reaktif antara inti dengan selubung kecil sehingga hanya sebuah energi cahaya single mode yang dapat merambat sepanjang serat. Cahaya merambat hanya dalam satu mode, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Karena hanya ada satu lintasan cahaya sepanjang serat, maka serat optik single mode mengalami penyebaran dan penyerapan cahaya lebih sedikit. Oleh karena itu, serat jenis ini memiliki keredaman yang sangat kecil dan lebar, pita frekuensi besar dan kecepatan tinggi. Dengan kelebihan tersebut, serat optik single mode banyak digunakan untuk aplikasi jarak jauh dan mampu menyalurkan data kapasitas besar dengan bit rate yang tinggi. Itu untuk penjelasan serat iptek optik single mode. Nah, selanjutnya ada fotodioda. Nah, ini adalah gambaran dari fotodioda. Penjelasannya, prinsip kerja sensor tersebut pada rancangan sensor fotodiode di bawah ini nilai registrasinya akan berkurang bila terkena cahaya dan bekerja pada kondisi reserve bias. Untuk memberi pantulan cahayanya digunakan LED super bright. Komponen ini mempunyai cahaya yang sangat terang sehingga cukup untuk mensuplai pantulan cahaya ke fotodiode. Berikut ini prinsip dan penggambaran kerja dari sensor fotodiode. Nah, itu adalah penjelasan dari fotodioda. Nah, dengan kesimpulan, dengan demikian dari penjelasan tersebut, diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter TX, serat optik single mode dan fotodioda dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah laser transmitter TX, terus ada SMF atau serat optik single mode, yang tiga ada receiver fotodioda. Nah, pada diagram di atas, laser transmitter atau laser dioda akan memberikan daya output berupa sinar atau cahaya laser. Biasanya dalam laser dioda memberikan daya output sebesar 0 dBm. Kemudian daya tersebut dialirkan ke dalam fiber optik single mode. Karena rangkaian single mode, maka sinyal tidak mengalami banyak pemantulan dan besarnya attenuation 0,2 dBm. Setelah itu sinyal akan ditangkap oleh fotodiode yang selanjutnya diubah menjadi sinyal listrik. Nah, itu adalah penjelasan dari jawaban nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3, lakukanlah simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 nm, yang B transmisi data 10 Gbps, yang C serat optik single mode dengan vector attenuation sebesar 0,20 dBm per kilometer, yang D penerima RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APD Avalanche Photodiode, yang E ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer atau OSA, yang F ukurlah output single laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, UDM analyzer dan optical spectrum analyzer, yang G hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik signal dan BR meter untuk mengukur kualitas sinyal atau data. Nah, ini adalah rancangan SKSO yang telah dibuat menggunakan OptiSystem untuk menjawab soal nomor 3. Dan ini adalah aplikasinya. Untuk mengubah lengthnya itu saya tinggal klik 2 kali di sini, tinggal merubah. Contoh saya ini merubah pertama itu 20 km, tinggal oke. Selanjutnya bisa langsung di run. Nah, tinggal kita lihat hasil dari optical power meternya atau OPM. Di sini untuk dBm itu minus 6,644 dan untuk
optical saber photodiodernya di sini untuk men-settingnya, dan di sini untuk optical spectrum analyzernya. Di sini untuk nilai senternya itu 1,55253 minus 006 meter. Nah, untuk WDM analyzernya di sini untuk di sini detailnya bisa kita lihat. Nah, OSNR-nya itu di sini 36,495244. Nah, untuk BR-nya juga di sini kita bisa lihat untuk grafiknya. Di sini untuk min BR-nya itu 8,51756 minus 097. Nah, itu cara simulasinya. Nah, untuk jawabannya untuk yang pertama itu di sini ini rancangannya yang telah saya buat di aplikasi OptiSystem. Nah, output daya input sinar laser dari TX Optical Power Meter. Nah, ini yang tadi saya simulasikan, data masuk melalui kabel fiber optik pada jarak 80 km. Contohnya, untuk mengetahui kekuatan jaringan dilihat dari optical power, lalu Rx sebagai receiver dan diperoleh hasil minus 18,644 dBm. Nah, selanjutnya untuk output daya input sinar laser dari TX atau TX WDM analyzer, data masuk melalui kabel fiber optik pada jarak 80 km. Lalu untuk mengetahui nilai SNR-nya dilihat melalui WDM transmitter pada rancangan jaringan tersebut. Nah, ini untuk nilai WDM analyzernya. Selanjutnya output daya input sinar laser TX optical spectrum analyzer. Nah, ini adalah gambaran dari optical spectrum analyzer. Selanjutnya, jika nomor 3 saya sudah melakukan rancangan sesuai dengan arahan dari soal, untuk nomor 4 analisis untuk pengumpulan datanya, nomor 4 carilah data sebagai berikut. A. Jika fiber optic single mode disetting pada panjang lengthnya 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Nah, di sini saya menjawab, yang pertama itu rangkaian SKSO pada length 20 km. Di sini saya sudah simulasikan. Nah, untuk hasilnya itu dari OPM atau optical power meter, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length 20 km, maka hasil yang diperoleh pada panjang serat optik jarak 20 km hasilnya itu minus 6,644 dBm. Nah, selanjutnya hasil dari WDM analyzer, karena outputnya itu terukur dari luaran fiber optik, maka hasil dari WDM analyzer dia karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 20 km, maka hasil yang diperoleh untuk OSNR atau kekuatan jaringan adalah 36,4955244 yang ini nih. Selanjutnya untuk hasil optical spectrum analyzer juga, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 20 km, maka hasilnya diperoleh yaitu seperti ini untuk visualisasinya. Yang kedua, yang B, rangkaian SKSO pada length 30 km. Di sini masih nomor 4. Di sini saya simulasikan yaitu lengthnya itu diubah menjadi 30 km. Maka perubahan output yang dihasilkan dari OPM atau optical power meter, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 30 km, maka hasil yang diperoleh adalah minus 8,644 dBm, yaitu mengalami kenaikan hasil dari jarak sebelumnya. Yaitu di sini ada visualisasinya. Selanjutnya hasil dari WDM analyzer, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 30 km, maka hasil yang diperoleh untuk OSNR kekuatan jaringan adalah 36,494812. Visualisasinya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk hasil dari optical spectrum analyzer atau OSA, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 30 km, maka hasil yang diperoleh seperti ini untuk visualisasinya. Selanjutnya, percobaan pada length 40 km. Di sini adalah visualisasi percobaan saya, yaitu merubah optical fiber menjadi 40 km. Hasil dari OPM tersebut, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 40 km, maka hasilnya peroleh adalah minus 10,644 dBm, yaitu mengalami kenaikan hasil dari jarak sebelumnya. Seperti ini visualisasinya. Selanjutnya hasil dari WDM analyzer, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 40 km, maka hasil yang diperoleh untuk OSNR atau kekuatan jaringan adalah 36,495186. Berikut adalah visualisasinya.
Selanjutnya, hasil dari Optical Spectrum Analyzer atau OSA. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 40 km, maka hasil yang diperoleh seperti berikut untuk analisisnya. Selanjutnya, percobaan pada length 50 km. Berikut visualisasi yang saya ubah di optical fiber dengan merubah length 50 km. Untuk hasil OPM atau optical power meter, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 50 km, maka hasil yang peroleh adalah minus 12,644 dBm, yaitu mengalami kenaikan hasil dari jarak sebelumnya. Berikut adalah hasil visualisasinya. Selanjutnya, hasil dari WDM Analyzer. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 50 km, maka hasilnya peroleh untuk OSNR kekuatan jaringan adalah 36,494662. Berikut ada visualisasinya. Selanjutnya, hasil dari Optical Spectrum Analyzer atau OSA. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 50 km, maka hasilnya peroleh seperti berikut ini untuk visualisasinya. Nah, selanjutnya adalah perubahan pada length 60 km. Berikut ada visualisasinya telah saya coba dengan merubah optical fiber di mana length saya ubah menjadi 60 km. Untuk hasil OPM atau Optical Power Meter, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 60 km, maka hasil yang peroleh adalah minus 14,64644 dBm, yaitu mengalami kenaikan hasil dari jarak sebelumnya. Berikut adalah visualisasinya. Untuk hasil selanjutnya yaitu WDM Analyzer, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 60 km, maka hasil yang diperoleh untuk OSNR kekuatan jaringan adalah 36,494562. Berikut adalah visualisasinya. Selanjutnya, hasil dari Optical Spectrum Analyzer atau OSA, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 60 km, maka hasilnya peroleh adalah seperti berikut ini untuk visualisasinya. Untuk selanjutnya adalah perubahan pada L atau length 70 km. Berikut adalah percobaan saya mengubah optical fiber dengan mengubah lengthnya sama dengan 70 km. Untuk hasil OPM atau Optical Power Meter, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 70 km, maka hasilnya peroleh adalah minus 16,64 dBm, yaitu mengalami kenaikan hasil dari jarak sebelumnya. Berikut adalah visualisasinya. Selanjutnya, hasil dari WDM Analyzer. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 70 km, maka hasilnya peroleh untuk OSNR atau kekuatan jaringan adalah 36,494046. Berikut ada visualisasinya. Hasil dari Optical Spectrum Analyzer atau OSA, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 70 km, maka hasil yang diperoleh adalah seperti berikut ini untuk visualisasinya. Nah, selanjutnya perubahan pada length 80 km. Berikut ada visualisasi di mana saya mengubah optical fiber untuk mengubah lengthnya sama dengan 80 km. Untuk hasil dari OPM atau Optical Power Meter, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 80 km, maka hasilnya peroleh adalah minus 18,6644 dBm, yaitu mengalami kenaikan hasil dari jarak sebelumnya. Berikut adalah visualisasinya. Selanjutnya, hasil dari WDM Analyzer. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 80 km, maka hasilnya peroleh untuk OSNR atau kekuatan jaringan adalah 36,493608. Berikut adalah untuk visualisasinya. Hasil dari Optical Spectrum Analyzer atau OSA, karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 80 km, maka hasil yang peroleh adalah sebagai berikut untuk visualisasinya. Nah, selanjutnya masih di nomor 4A, buatlah grafik dengan MATLAB, hubungkan antara panjang serat optik sumbu X versus daya output dBm sebagai sumbu Y. Nah, di sini saya merubah grafik menggunakan MATLAB dengan sumbu X versus daya output dBm sebagai sumbu Y, di mana nilai attenuation-nya sama dengan 0,2 dBm per kilometer. Nah, di sini adalah grafik yang saya peroleh, yaitu di mana I sama dengan 2:8, berarti nilai 0 sampai 8 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya saya untuk dayanya saya isi 2596 per 1000, dimana untuk output transmitternya, dan X nya sama dengan 10 kali 1 untuk nilai lengthnya, dan Y nya yaitu 2 dikali X per 10 ditambah daya. Untuk nilai daya outputnya di mana nilai attenuation nya itu 0,2
dBm per kilometer. Nah, untuk menghasilkan grafika tersebut saya menggunakan plot X, Y untuk menunjukkan grafik X dan Y. Nah, berikut adalah yang saya menggunakan grafiknya menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, untuk pertanyaan yang B, jelaskan hubungan antara daya output dengan output daya. Nah, di sini saya menjawab, daya output dBm dengan output daya merupakan beberapa besaran yang penting untuk diketahui dalam sistem komunikasi serat optik. Berikut dijelaskan persamaan-persamaan yang berkaitan dengan daya output. Dengan output daya output yang sudah dilepaskan dengan baik ke dalam suatu ragam yang merambat kemudian dikelompokkan ke dalam suatu ragam radiasi pada sebuah titik yang agak jauh pada fiber. Efek pengelompokan ini dapat terjadi karena pada saat serat optik disambungkan ke sumber cahaya atau fotodiodektor, rugi-rugi kopling dapat diperkecil dengan penambahan lensa di depan sumber cahaya atau pembentukan permukaan tertentu. Misalnya yaitu spectral surface. Pada sumber cahaya atau ujung fiber, laser semikonduktor memancarkan cahaya melalui emisi stimulasi daripada emisi spontan yang menghasilkan output daya yang tinggi 100 mW serta manfaat-manfaat lain terkait dengan sifat cahaya koheren. Output daya dari laser adalah relatif secara langsung yang memungkinkan efisiensi tinggi kopling 50%. Menjadi serat mode tunggal, lebar spektral yang sempit juga memungkinkan untuk harga atau tarif yang agak tinggi karena mengurangi efek dispersi kromatik. Selain itu, laser semikonduktor yang dapat diatur langsung pada frekuensi tinggi karena waktu rekomendasi singkat. Nah, berikut adalah jawaban untuk yang nomor 4B. Selanjutnya untuk nomor 4C, pada soal nomor 4A, parameter fiber optik faktor atenuasinya diubah menjadi 0,25 dBm per kilometer. Bagaimana output grafik pada nomor 4B? Saya menjawab, berikut adalah rangkaian SKSO, parameter fiber optik faktor atenuasi diubah menjadi 0,25 dB per kilometer. Saya merubah di sini optika fibernya, di mana merubah atenuasinya itu 0,25 dBm per kilometer. Berikut untuk visualisasinya. Nah, untuk output grafik pada nomor 4B seperti ini. Saya menggunakan MATLAB untuk mencari grafiknya dengan merubah nilai Y atau outputnya itu 0,25 dB atau dB per kilometer. Nah, untuk yang D, 4D, jelaskan pengaruh faktor atenuasi fiber optik pada output daya sinyal. Saya menjawab, perkembangan teknologi serat optik saat ini telah dapat menghasilkan pelemahan atau attenuation kurang dari 20 desibel per kilometer dengan lebar jalur bandwidth yang besar sehingga pengaruh faktor atenuasi fiber optik pada output daya sinyal dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan penggunaan kabel konvensional. Dengan demikian, serat optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Pada prinsipnya, serat optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Atenuasi adalah melemahnya suatu sinyal yang disebabkan oleh adanya jarak yang semakin jauh yang harus ditempuh oleh suatu sinyal tersebut. Dan karena frekuensi sinyal tersebut semakin tinggi, besaran yang dihasilkan oleh perbandingan antara besar sinyal keluaran dan sinyal masukan dalam bilangan logaritmis 10 dengan satuan dB, di mana sinyal keluar lebih kecil dari sinyal masuk. Nah, di sini adalah untuk visualisasinya. Di mana P2 sama dengan 20 mW banding P1 sama dengan 100 mW. G-nya 10 logaritma P2 per P1 dB. G-nya sama dengan minus 6,99 dB. Sinyal keluaran P2 lebih kecil daripada sinyal masukan PI dan hasil logaritmis perbandingannya adalah negatif. Maka blok sistem dan subsistem tersebut dinyatakan memberikan redaman atau loss. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 4. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ukurlah parameter berikut ini. Yang pertama itu ukurlah sinyal spektrum luaran laser transmitter dengan OSA. Ukurlah sinyal spektrum luaran fiber optik pada saat lainnya 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Di sini saya menjawab. Yang pertama itu sinyal spektral luaran fiber optik dari optical spectrum analyzer atau SA. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 20 km, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk visualisasinya length 20 km. Untuk selanjutnya, sinyal spektral luar fiber optik dari optical spectrum analyzer karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 30 km, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk OSA-nya length-nya diubah 30 km.
Selanjutnya, sinyal spektral luaran fiber optik dari optical spectrum analyzer. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length 40 km, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut, yaitu untuk visualisasinya merubah length 40 km. Selanjutnya, sinyal spektral luaran fiber optik dari optical spectrum analyzer. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 50 km, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut, merubah optical fiber lengthnya menjadi 50 km. Selanjutnya, sinyal spektral luaran fiber optik dari optical spectrum analyzer atau OSA. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 60 km, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut, untuk merubah length 60 km pada OSA. Selanjutnya, sinyal spektral luaran fiber optik dari optical spectrum analyzer. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length 70 km, maka hasilnya diperoleh sebagai berikut, untuk merubah lengthnya 70 km untuk OSA-nya. Selanjutnya, sinyal spektral luaran fiber optik dari optical spectrum analyzer atau OSA. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sampai dengan 80 km, maka hasilnya diperoleh ada sebagai berikut untuk visualisasinya. Nah, itu adalah untuk OSA. Selanjutnya untuk yang C, ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukur BER atau bit error rate meter pada saat lengthnya 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Di sini saya menjawab yang pertama itu kualitas sinyal dari instrumen ukur BER atau bit error rate meter. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 20 km, maka hasilnya peroleh untuk BER dalam kadar rendah atau sebaliknya adalah 8,81756 pangkat 97. Berikut untuk visualisasinya. Nah, selanjutnya untuk kualitas yang B, kualitas sinyal untuk merubah length 30 km. Kualitas sinyal dari instrumen ukur BR atau bit error rate meter. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length 30 km, maka hasilnya peroleh untuk BR dalam kadar rendah atau sebaliknya adalah 1,8972 pangkat 58. Berikut untuk visualisasinya. Selanjutnya untuk merubah length 40 km, kualitas sinyal dari instrumen ukur BR bit error rate meter. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 40 km, maka hasilnya peroleh untuk BR dalam kadar rendah atau sebaliknya adalah 5,3709 pangkat 60. Berikut adalah untuk visualisasinya. Selanjutnya, untuk merubah length 50 km, kualitas sinyal dari instrumen ukur BR atau bit error rate meter. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 50 km, maka hasilnya peroleh untuk BR dalam kadar rendah atau sebaliknya adalah 2,47304 pangkat 49. Berikut adalah untuk visualisasinya. Selanjutnya untuk merubah length 60 km, kualitas sinyal dari instrumen untuk ukur BR bit error rate meter. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length 60 km, maka hasil yang diperoleh untuk BR dalam kadar rendah atau sebaliknya adalah 9,6969 pangkat 19. Berikut adalah untuk visualisasinya. Selanjutnya, kualitas sinyal dari instrumen ukur BR bit error rate meter. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 70 km, maka hasilnya peroleh untuk BR dalam kadar rendah atau sebaliknya adalah 3,12802 pangkat 11. Berikut adalah untuk visualisasinya. Selanjutnya, kualitas sinyal dari instrumen ukur BR atau bit error rate meter. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 80 km, maka hasilnya peroleh untuk BR dalam kadar rendah atau sebaliknya adalah 1,94538 pangkat 008. Berikut adalah untuk visualisasinya. Selanjutnya untuk yang D, pertanyaannya D, ukurlah kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat lengthnya 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Saya menjawab yang pertama itu untuk merubah length 20 km, kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 20 km, maka hasil yang diperoleh untuk OSNR atau kekuatan jaringan adalah 36,495244. Berikut adalah untuk visualisasinya. Nah, selanjutnya untuk merubah length 30 km, kualitas sinyal OSNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer. Karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 30 km,
maka hasilnya peroleh untuk OSNR kekuatan jaringan adalah 36,494812. Berikut adalah untuk visualisasinya. Selanjutnya, untuk merubah length 40 km, kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 40 km, maka hasilnya peroleh untuk OSNR kekuatan jaringan adalah 36,495186. Berikut adalah untuk visualisasinya. Selanjutnya, untuk kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 50 km, maka hasilnya peroleh untuk OSNR kekuatan jaringan adalah 36,494662. Berikut untuk visualisasinya. Selanjutnya, untuk kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 60 km, maka hasilnya peroleh untuk OSNR kekuatan jaringan adalah 36,494562. Berikut adalah untuk visualisasinya. Selanjutnya, untuk yang length 70 km, kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 70 km, maka hasilnya peroleh untuk OSNR kekuatan jaringan adalah 36,494046. Berikut adalah untuk visualisasinya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah merubah length 80 km, di mana kualitas sinyal SNR signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer karena perubahan terjadi pada optical fiber di mana merubah length sama dengan 80 km, maka hasilnya peroleh untuk OSNR kekuatan jaringan adalah 36,493608. Berikut adalah untuk visualisasinya. Nah, untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan 5E, biarkan hasil simulasi yang Anda peroleh dari faktor luaran sinyal spektral, SNR dan BR dari fiber optik dengan parameter L atau length. Di sini saya menjawab, data masuk melalui kabel fiber optik pada jarak length 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km dengan faktor attenuation sebesar 0,20 dBm per kilometer. Kemudian, untuk mengetahui nilai SNR-nya dilihat melalui WDM transmitter, dan untuk mengetahui kekuatan jaringan dilihat dari optical power. Lalu RX sebagai receiver dan BR itu untuk mengetahui berapa bit error pada rancangan jaringan tersebut. Dengan demikian, hasil simulasi yang diperoleh dari faktor luaran sinyal spektral, OSNR, dan BR dari fiber optik dengan mengganti parameter length-nya adalah: yang pertama, luaran sinyal spektral. Hasil perhitungan dari optical power jika power laser transmitter memiliki power konstan di 0,20 dB per kilometer dengan reference wavelength-nya di besaran 1550 nm, maka ketika panjang srat optik sebagai berikut akan bernilai. Yang pertama, jika length-nya 20 km menghasilkan power minus 6,644 dBm. Yang kedua, jika panjang length-nya 30 km maka menghasilkan power minus 8,644 dBm. Yang ketiga, jika panjang length-nya 40 km maka menghasilkan power minus 10,644 dBm. Dan yang keempat, jika panjang lengthnya 50 km maka menghasilkan power minus 12,644 dBm. Dan yang kelima, jika panjang lengthnya 60 km maka menghasilkan power minus 14,644 dBm. Yang keenam, jika panjang lengthnya 70 km maka menghasilkan power minus 16,644 dBm. Selanjutnya, untuk yang 7, jika panjang lengthnya berubah menjadi 80 km maka menghasilkan power minus 18,644 dBm. Nah, berikut adalah untuk grafiknya, di mana dia mengalami kenaikan dari minus 644 dBm sampai minus 18,644, di mana dari 20 km jaraknya sampai 80 km. Nah, itu adalah untuk kesimpulan dari luaran sinyal spektral. Selanjutnya, untuk OSNR atau Optical Signal to Noise Ratio, di sini hasil perhitungan dari optical power jika power laser transmitter memiliki power konstan di 0,20 dB per kilometer dengan reference wavelength di besaran 1550 nm, maka ketika panjang srat optik sebagai berikut akan bernilai. Yang pertama itu, jika panjang length 20 km maka menghasilkan OSNR 36,495244 dB. Yang kedua, jika panjang length 30 km maka menghasilkan OSNR 36,494812 dB.
Yang ketiga, jika panjang lengnya 40 km maka menghasilkan OSNR 36,595158 dB. Yang keempat, jika panjang lengnya 50 km maka menghasilkan OSNR 36,49466 dB. Yang kelima, jika panjang lengnya 60 km maka menghasilkan OSNR 36,494562 dB. Yang keenam, jika panjang lengnya 70 km maka menghasilkan OSNR 36,494046 dB. Yang ketujuh, jika panjang lengnya 80 km maka menghasilkan OSNR 36,493608 dB. Nah, berikut adalah grafik yang saya peroleh dari hasil OSNR atau Optical Signal to Noise Ratio dengan panjang jarak dari 20 km sampai 80 km. Di sini mengalami grafik naik turun, di mana dari kenaikan 36,495244 dB sampai 36,493608 dB. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dari BR atau bit error rate, di sini saya menyimpulkan hasil perhitungan dari optical power jika power laser transmitter memiliki power konstan di 0,20 dB per kilometer dengan reference wavelength-nya dibesarkan yaitu 1550 nm. Maka ketika panjang slot optik sebagai berikut akan bernilai. Yang pertama itu, jika panjang length 20 km maka menghasilkan min BR 8,51756 pangkat 97. Yang kedua, jika panjang lengthnya itu 30 km maka menghasilkan min BR dengan nilai 1,8972 pangkat 58. Yang ketiga, jika panjang length sama dengan 40 km menghasilkan min BR sama dengan 5,37095 pangkat 60. Dan yang keempat, jika panjang lengthnya itu 50 km maka menghasilkan min BR-nya itu yaitu 2,4734 pangkat 49. Yang kelima, jika panjang lengthnya 60 km maka menghasilkan min BR dengan nilai 9,6969 pangkat 19. Yang keenam, jika panjang lengthnya 70 km maka menghasilkan min BR-nya itu 3,12802 pangkat 11. Dan yang terakhir, jika panjang lengthnya 80 km maka menghasilkan min BR-nya itu 1,94538 pangkat 8. Nah, berikut adalah grafik diagram yang saya peroleh dari perhitungan BR dengan jarak dari 20 km sampai 80 km. Di sini mengalami penaikan dari jarak 70 km dengan nilai BR-nya itu 2,50 pangkat 8. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.